Mr. Fadi? Hi. Yeah, okay. Okay. Shall we start, Mr.? Yeah, you can Sure. start. You can start. Okay. Thank you. Yes, let me show it. Okay. Okay. Hello, everybody. My name is Fadi Barzbey. I'm a native speaker and English teacher at EF. I started in EF in October last year. And a little bit about me, I've taught English in Japan for 3 years. And my background is in accounting and finance. Okay. Next, please. Okay. Okay. So the first thing is we need a target to know why are we teaching our students English, why they should learn English. And the reason is English now is vital. It's learning English and mastering English give you access to the whole knowledge of the world. English is an international communication language. It is the best chance for them to study abroad is to master and be proficient in English. And also English is the language of business. It's the language of science. It's the language of all knowledges. English also will help them to get a better job opportunity. Having English as a second language is also help them train their brain, keep it active, be healthy. And it also help them make friends along the way. In EF, the way we learn English, we use the effecta system. Now, the effecta system that it's designed to maximize the progress in learning language, and you will see the results. It's geared to students for total immersion, so they can experience English with a native speaker all the time. And then we have a combination of classroom lessons, interactive online tutorials, real world experiences, and the latest in learning technology. So the way we do it is we learn, we try, we apply, and then we certify. Simple. The way we learn is always fun and interactive to keep the students engaged with a native teacher who is professional, who knows what they're teaching and how they're teaching. And then the second one is we have the student try in the classroom, outside of the classroom. And then it's practical lessons we use. We don't use stuff that they don't need. We use stuff that they can use, for example, to help them to study abroad, to do an exchange program, and to apply for university, how to apply for a job. We do these things. And also now EF, we offer English Camp Out, which is an actual immersion experience. It's a 2-day camp that we can go to a different city and day and night. If you have any questions, you can about it. And then finally, we certify the students who excel in learning English. We give them a certification that is accredited they can use when applying for university. Now, there is a lot of benefit of learning with a native speaker, but these are just a few benefits that they can get exposed to while they're learning in Al-Fatah. First, they get to know different cultures. We have teachers, even though we are from the US and the UK, but within the US, we have different cultures. And we have a lot of teachers who have different culture and background, so they can teach the students, they get exposed to different people. And also the repertoire of vocabulary they will be exposed to is more than anything they can experience. Because all of us come with different experiences, different background. So they will be able to learn more vocabulary. And it's also unconsciously helped them to be motivated to keep learning, to be excited to meet a new teacher, to learn about the teacher and experiences. And this also obviously will encourage them to make friends who speaks English in a different country. And having a native speaker is perfect to help them with the pronunciation. And also they get instant feedback on their language. So if they make a mistake, we correct them right away, and we help them improve right away. And also, it will help the students be confident to speak in a different language. It's the biggest problem I saw in Japan is the confidence. Nobody wants to speak a different language in front of a native speaker or in front of anybody. But when a native speaker encourages them to speak and then they understand, they get a huge motivation. Oh, he can understand me. So they encourage them to speak even more and make them confident, which is the key. What we want the students to be confident in learning English and be able to speak it. In Al-Fatah High School, the focus is academically, obviously, is to help them to take exams and apply for universities. The way we do it is we identify what do they need to work on. We use all of our technology to help them. We queue our lessons to the
material they need, practical stuff that they can need and use. We help them paraphrase and change sentences and adjust and improve. We also give detailed example of what they should do. And we help them also. The biggest problem in students applying is everybody has the knowledge and grammatically, but not enough time when the test comes to complete the test. So we help them how to do it fast, reading for gist, skimming information to catch the key details, and do the exams that way. And then we help them how to differentiate and compare two things. And your child will learn with us with experienced international teacher. All of our staff has teaching experiences. We are certified. We have multinational, as I said, some from the UK, from the US, even I think Australia, if I'm mistaken. Also, we are, like I said, culturally and ethnically diverse background. We have teachers who are from the south of the US, north of the US, east of the US, Midwest. Each of us have our own experiences that we share with our student classroom. And then, as I said, our themes, our topics for the lessons are geared for practical purposes. They are not just to help them learn grammar for the sake of learning grammar. They are directed for them to learn how to apply to university, improve their scores, improve their English when they do application to university. And the most important is to learn how to be an independent learner, how to study by themselves, how to improve their skills. And then one of the vital skills they will learn also is soft skills. All in the business, employability skills. How can they communicate with other people? It's vital. It's very easy to get into the job with your degree, but it's difficult to keep it without soft skills. So we help them exposed to this kind of information. And all of our lessons and topic are in line with Al-Fath High School class curriculum. So we support each other with the knowledge. We share the information with each other. That's pretty much my short and simple presentation. If you have any questions, we can take any questions. I don't know if you have a specific time for that. And do we have time for questions, or we can do it later? Okay. Shall we, Miss Gita, Yeah, start the question and answer? yeah, okay. Okay. Mungkin Mr. Wisnu, you can lead the question and answer session, sesi tanya jawab. Iya. Oke, kita akan mulai sesi tanya jawab kita kali ini. Tapi juga nanti kami akan memberitahukan bahwa kami akan memberikan waktu melalui chat. Jadi tidak rebutan, tidak juga langsung tanya jawab gitu kan. Jadi ini alhamdulillah sudah ada nih Miss Gita. Oh, oke. Jadi sudah ada satu. Jadi mungkin bisa Miss Gita atau mungkin Bu Vina atau mungkin Miss Fadi yang akan bisa menjawab. Oke. Oke, saya akan bacakan ya. Untuk sesi pertanyaan pertama akan kita buka 3 pertanyaan. Saya akan coba bacakan. Oke, Mister, native berapa kali frekuensi kehadirannya dalam seminggu? Nah, terus yang kedua, apakah bahasa pengantarnya itu dengan Cambridge, dengan bahasa Inggris, gitu kan? Terus lalu kurikulumnya menggunakan Cambridge kah, gitu kan? Terus selanjutnya anak saya sudah ikut checkpoint, hasilnya excellent. Apakah nanti ada placement test lagi? Iya. Itu saja, Miss Gita, untuk sementara. Oke. Untuk sementara. Bisa langsung dijawab. Ya, mungkin beberapa intensitas native ya, mungkin dari pihak IF, Bu Vina bisa membantu menjawab untuk pertanyaan yang pertama. Baik, jadi untuk intensitas jumlah pertemuan native teacher dengan pihak sekolah memang bergantung pada bagaimana program yang akan kita deliver di sana. Jadi tema yang kita siapkan ini satu tema berlaku untuk 2 bulan. Jadi dari satu tema ini dia merangkum satu unit, ada materi tentang writing-nya, kemudian ada materi tentang speaking dan listening-nya juga, seperti itu. Jadi akan dibahas lebih mendalam. Oke, ya akan dibahas. Jadi tergantung kebutuhan ya, by request dari sekolah masing-masing. Dan untuk sejauh ini memang yang sudah berjalan di SD dan SMP Al-Fath adalah selama 2 minggu sekali ya, Bu Vina ya.
Betul, Ya, betul. program kunjungan native ke sekolah itu selama 2 minggu, sebanyak 2 minggu sekali. Jadi 1 bulan dipastikan siswa bertemu dengan native teacher-nya itu adalah 2 kali. Nah, kalau Betul. ya, baik, kalau selanjutnya Mr. Wisnu, ini ya tadi tentang apa kurikulum yang dipakai. Cambridge. Oh ya, oke. Yang jadi jenis produk Cambridge yang kami pakai sejauh ini baru yang tes bahasa Inggrisnya saja, yang English assessment-nya saja. Jadi memang otomatis karena kita mengambil tes Cambridge, maka pasti kurikulumnya juga align dengan format teks Cambridge tersebut. Begitu juga nantinya di sesi dengan English Native Teacher Class, speaking-nya pun nanti akan diadaptasikan dengan format bagaimana tes Cambridge. Jadi skill-skill pencapaiannya itu adalah skill-skill dari tes Cambridge itu sendiri. Lalu untuk poin selanjutnya tentang checkpoint ya. Iya, excellent katanya. Ya, excellent checkpoint. Kalau untuk placement test, biasanya memang kita tidak ada placement test untuk untuk proses ke Cambridge. Paling kita nanti akan bersama-sama mungkin lebih kepada pretest hanya untuk latihan soalnya saja, karena memang sudah biasanya kalau siswa yang dari sekolah Alfat itu sudah dipastikan level mereka itu sudah di atas A2 ya, sudah berada di A2. Nah, kalaupun dari sekolah luar bagaimana? Nah, kalaupun dari sekolah luar nanti sebenarnya lebih kepada bukan placement test ya, cuman ya kita progres dari pretest. Biasanya kita nanti dapat juga Mr. Wisnu dari provider yang kita kerjasama, kita biasanya dapat soal-soal untuk kita lakukan seperti analisis untuk kemampuan mereka seperti itu. Iya, oke. Terima kasih Miss Gita dan juga Bu Pinda atas Ya, jawabannya. Ini sambil menunggu other question ya, pertanyaan yang lainnya. Mungkin juga Bu Vina bisa memberitahu ke Mom and Dad sahabat Alfat, dari kapan nih kerjasama sudah berlangsung dengan Alfat? Ya, baik. Terima kasih atas waktunya. Jadi Alfat dan kami IF Cinere sudah bekerja sama dari sejak tahun ajaran 2016 dan 2017. Jadi memang kami dari awal pertama mulai dari SD, kemudian SMP juga, dan tidak hanya yang di Cirende, tapi juga yang Alfat BSD. Jadi memang tenaga pengajar kami sudah kami jamin bahwa mereka sudah certified untuk mengajar baik itu TKT Young Learner ataupun untuk TKT yang untuk mengajar usia adults juga. Begitu. Oke. Ya. Miss Gita, sudah ada pertanyaan lagi nih. Bisa saya baca? Ya, silakan, Mister. Jadi kalau SMA kan ada tes A-level di Cambridge-nya. Kami harus biaya lagi atau tidak untuk tes tersebut? Nah, biasa ini pas pertanyaan ibu-ibu nih. Bayar lagi nggak? Tes A-level, kita kalau mungkin kalau A-level kita bayar ibu untuk tes yang B1, untuk tes yang akan kita ambil aja yang di SMA nanti di kelas 2. Jadi itu sudah otomatis nanti masuk ke pembayaran di tahun pertama SMA. Seperti itu. Sudah jadi memang include ya kita iya, ya, sudah include. Jadi memang pembayarannya hanya untuk tes yang diambil, yaitu tes B1 preliminary for school saja. Oke. Sambil bertanya-tanya nih juga, Mr. Fadi, before Indonesia, what country that you have teach? Oh, I taught in Japan for 3 years. Oh. Yes. Iya. Jadi Mr. The difference between maybe Japan and Indonesia, the people who want to stay in English, how the difference? Yeah. Well, the cultural there is very conservative. They're not used to being open about their feeling and talking.
And I think Indonesia is the opposite. Kids want to talk, but they just want to learn how to share their information. So it's more fun to teach kids here. Because in Japan, they're very strict. They follow the rules. They love grammar, and that's all they focused on. So when I was Oh, teaching, just help them to be confident speaking. how do you think about English learning in Alphard? It's actually very fun. You guys make a very, very, the new way of teaching now, it's not like traditional way the teachers just talk and the students write and memorize. And I notice in Al-Fath, you guys very colorful, engaging students, keep their attention, try to make it fun. So it's very helpful to motivate the students. They want to learn. This day's generation learning is becoming different, right? It's not like our generation, the teachers talk and we memorize. Now you have to be engaging, fun games, activities, do a trip. So that's what I like about teaching in EF and Al-Fath too. You guys both use the same system. Oke. Thank you, Mr. Fadi. Miss Gita ini dan Bu Vina mungkin ada pertanyaan lagi. Saya akan bacakan. Oke, baik. Mr. Wisnu, mohon izin bertanya. Anak kami kan bukan SMP Alphard. Bagaimana dengan materi atau ujian Cambridge-nya? Nah, itu biasanya mungkin ini ya, harus ada pemanasan terlebih dahulu ya. Betul. Betul. Iya, baik. Bagaimana nih cara-cara mengatasinya nih? Karena mungkin sekolahnya bukan dari Alphard, begitu SMP atau SMA-nya ke Alphard, Cambridge nih tesnya. Bagaimana nih kita? Oke, baik. Sebenarnya hal ini banyak ya sudah kita akomodir di SMP Alphard sendiri, siswa-siswa pindahan dari SD di luar SD Alphard. Nah, memang di awal mengalami kesulitan karena kita tes Cambridge itu sebagai info, perlu Bapak Ibu ketahui, tes Cambridge di SMP dilakukan di kelas 8. Sehingga ada waktu 1 tahun mereka di kelas 7 untuk mengejar ketinggalan dan juga kami pun dari sekolah sangat suportif untuk melakukan drilling atau praktis terkait dengan ujian Cambridge tersebut. Nah, alhamdulillah kita juga memang sudah membuktikan, walaupun memang nilai mungkin belum maksimal ya, tapi kan tetap saja progres mereka tetap mereka tetap berprogres, cuman memang belum mencapai target. Tapi memang kami sudah membuktikan mau lulusannya SD-nya dari luar ataupun dari Alphard, setelah mereka melakukan 1 tahun preparation tersebut, mereka bisa tetap mengejar ketinggalan dan mereka tetap masih bisa pass ke level A2 seperti itu, Mr. Wisnu. Jadi kita support dengan 1 tahun itu kurang lebih 1 tahun lebih ya kita untuk proses drilling tes Cambridge itu sendiri. Jadi insya Allah di SMA pun seperti itu karena tes Cambridge nanti akan ada di kelas 11. Gitu. Jadi nggak perlu khawatir ya. Jadi jangan khawatir untuk betul. proses tersebut. Iya, saya ada info yang ingin saya sampaikan juga. Jadi dari selama kerjasama IF dan Alphard selama ini, yang kami bisa simpulkan adalah Alphard ini begitu aktif dalam hal speaking English-nya. Jadi dari beberapa sekolah yang kami juga kerjasama, memang rata-rata walaupun misalnya ada satu anak yang memang dia tidak bisa bahasa Inggris dari awal, tapi secara lambat laun dia akan berproses di Alphard dan sampai akhirnya mereka sama-sama memiliki average score yang sama gitu ya Miss ya. Itu yang kami bisa tangkap dari sana gitu dan itu yang membuat kami juga amazed bagaimana sih Alphard ini bisa mengajar murid-muridnya sehingga semuanya bisa berbahasa Inggris dengan standar yang sama gitu. Iya. Makasih banget Bu Vina. Ini saya jadi nyesel nih Miss Gita. Kenapa dulu saya nggak sekolah? Belum buka Pak. Belum buka ya. Belum buka. So, Mr. Wisnu ini for your information juga, Mr. Fadi, Mr. Fadi is one of our English tutor for English teachers. Jadi ini all of English teachers nih kita sudah familiar. We are all familiar with Mr. Fadi. Yeah. So Mr. Fadi, what do you think about teaching
all of English teachers in Alfat. I feel humbled. You guys are all teachers, and I'm just Yeah. sharing my knowledge, not really teaching, right? We exchange information. Iya. Oh, You jadi guys are the keren-keren juga ya professional, yeah. gurunya ya. Iya. Jadi memang kami di Alfat berupaya kebetulan Yayasan Alfat Bina Insan Sakinah juga sangat support sekali untuk membantu peningkatan skill bahasa Inggris bagi para pengajar bahasa Inggris baik itu di Cirende ataupun di BSD. Seperti itu, Mr. Wisnu. Jadi ada pelatihan Ya, khusus pelatihan juga khusus ya? guru. Betul, kita ada pelatihan Oke. khusus guru. Pelatihan dengan native English teacher dan juga dengan guru dalam negeri ya, Bu Vina ya. Betul, guru lokal. Guru lokal dari IF juga. Oke. Betul. Oke, Miss Gita, Bu Yep. Vina, ini kayaknya ada pertanyaan yang bisa dijawab oleh berdua nih ya. Iya, Oke. baik. Oke, untuk native speaker, apakah akan selalu berganti, baik dari sisi speakernya atau dari background culture-nya? Misalkan berbeda aksen atau asal negaranya. Nah, Oke, Kira-kira boleh Bu gitu. Vina. Mungkin Bu Vina bisa Oke. duluan. Baik, jadi dari pihak kami tentu saja memang mengenai pendidikan dan progres bagaimana anak merasa terdidik itu sangat penting ya Ibu. Jadi jika teachernya itu jika kita ingin fokus pada tujuan, anak ini kita pengen dia mempunyai progres yang bagus. Jadi saran dari kami adalah teachernya tetap sama. Hanya saja ketika menghadapi banyak murid yang mereka sudah punya kepercayaan diri yang tinggi dan mereka merasa tertantang untuk bertemu dengan orang-orang dengan berbagai culture dalam artian teacher English native teacher ya Bu ya. Jadi kami juga menerima masukan dari sekolah juga sih jika memang dari pihak sekolah merasa perlu kita ganti dengan teacher yang dari misalnya UK gitu. Jadi memang kebutuhan apakah teachernya tetap sama atau enggak memang itu komitmen kami baik IF dan sekolah. Jadi kalau dari IF umumnya untuk yang SD dan SMP kami set akan tetap sama, hanya saja ketika misalnya teacher berhalangan hadir karena sakit ataupun cuti, nah di sana kami hanya punya misalnya hanya satu spare native teacher aja supaya anak-anak ini karena mereka yang learners ya Ibu, jadi biasanya umumnya yang learners ini mereka kadang ada beberapa yang takut melihat ada guru baru lagi nih, ini siapa lagi gitu ya. Jadi reaksinya bermacam-macam. Jadi kita seminimum mungkin tidak mengganti guru terlalu sering. Hanya saja jika memang SMA dan kami rasa memang itu perlu ya Miss dilakukan ya bisa gitu. Ya, jadi memang sejauh ini Mr. Wisnu IF tuh sangat kooperatif banget. Jadi selalu by request gitu ya. Memang selalu kalau Alfat sekiranya mungkin ada kita pun semua masalah misalkan temuan di kelas gitu ada hal-hal kecil ataupun hal besar lainnya kita selalu berkomunikasi. Jadi yang jelas semuanya kita berikan berusaha untuk yang terbaik ya. Jadi untuk IF kalaupun memang penggantian guru atau mungkin gurunya tetap itu semuanya sudah pertimbangan dan kesepakatan kedua belah pihak, Mr. Wisnu. Betul. Jadinya bikin sekolah lebih menyenangkan lagi ya. Iya, betul. Ada pertanyaan lagi nih, kayaknya sangat menggebu-gebu nih para ini ya, kalian ya. Ya, baik. Kita bacakan terlebih dahulu. Kalau anak IPA, ujian Cambridge-nya apa aja ya, Mr. Wisnu? Nah, terus ada lagi yang bilang, Masya Allah, senang sekali mendengar penjelasan Miss Vina, gitu kan. Bahagia dengar Alfa ternyata sangat fluent in English ya. Terus tanya lagi nih Miss Gita, sekalian anak IPA lab-nya sudah ada apa belum? Sorry nih, maaf. Banyak petanya, maaf Mr. Wisnu, soalnya ingin membulatkan tekadnya daftar nih, mengingat ini SMA Alfat tahun pertama. Wah, ini kayaknya ini banget ya. Iya. Banget kayaknya. Iya, baik. Untuk tes Cambridge
itu baik jurusan IPA atau IPS semuanya sama Ibu, Bapak. Jadi item tesnya pun ya item yang tes B1 preliminary level itu. Jadi memang tidak ada yang membedakan mau dia jurusannya itu IPA atau IPS, level di tesnya itu adalah tes yang sama di B1 preliminary seperti itu. Terus pertanyaan selanjutnya terkait dengan lab apa nih? Lab science ya, Mister? Iya. Oh ya, lab ya itu Ya. ya lab science itu kita di SMP sudah punya lab science dan pastinya nanti ketika kita punya gedung kita akan lebih memiliki lab science yang memang fasilitasnya melebihi yang sekarang ya, yang lab sekarang. Kenapa? Karena memang itu adalah fasilitas untuk siswa SMP dan juga SMA. Jadi udah pasti akan more advance, lebih keren gitu ya, lebih lengkap fasilitasnya seperti itu. Semoga niatnya makin kuat ya untuk masuk di Alfat, Ibu. Kami mendoakan. Kami juga mendoakan. Iya, itulah manfaat sharing ya. Sharing seperti ini biar terbuka gitu kan. Oh, informasinya ternyata sama Alfat keren banget ya gitu kan. Saya dulu belajar bahasa Inggris sesemester doang tuh. Iya. Mungkin kalau zaman kita masih konservatif ya. Iya, betul. Ya. Iya, kalau sekarang ada native jadi lebih berkembang lagi gitu kan. Mr. Fadi, can I ask you something? Sure. During this pandemic, can you give tips and tricks about learning in home? Because many students maybe are our pupil lazy with the study. Since this is a new thing that's happening, that everybody is new experience to it, the way I recommend is I do it in my home is we keep a schedule just as the regular school time. So my children, when they wake up, they have time to eat breakfast, and then we make time for school from 7 in the morning or whatever time appropriate for you. Set an hour or two to learn and then break and then learn. So we keep it as an actual schedule so they don't lose the schedule sense of the days. And then second, since now I know some parents are still working from home, so it's not really a time off. We're still working, so we're occupied. But just like a regular job, you have time when you go to the office, work, and come back. Now you cut down the commute time. So use that time to help the children, your kids, to learn. Encourage them to constantly learn something, not just watch TV and play games, because that's all what they want to do if you leave it up to them. But it's our job to give them directions to help them follow these directions, right? Yeah. And one of the best way is we do online classes. I also learn online. That's why we teach the kids how to learn by yourself. It's very important. When you go to university in any country, most of the time the professor will give you the lecture and then it's up to you to soak in the information and learn it. So you have to learn how to learn by yourself. So it's perfect time to help the kids do that now. You know, force them, give them a small story, tell them to read it and tell you what is it about. Ask them direct questions about it. And then use the YouTube for education person. There's a lot of videos and stuff, educational stuff. Yeah. Okay. Thank you, Mr. Fadi. It's very good idea to give them encourage to learning about English. It's our responsibility, and this is the critical time, you know. They say the best time to learn is yesterday. The second best time to learn is right now. So don't lose the opportunity and let it pass. Learn right now is very important. Okay. I know you guys are also trying to do your online classes coming up soon. Yeah, it's very important. Yeah. Here, the system still not yet permit that, but I'm pretty sure it will happen. You know, like out of need, you know, there's a need for it, so it will happen. Okay, thank you, Mr. Fadi. Miss Gita, ini mungkin ada pertanyaan pamungkas ini karena kita setting sudah berakhir. Ya, oke, baik, Mister. Oh, jadinya Cambridge hanya bahasa Inggris saja ya, Pak? Kalau untuk mata pelajaran lain mungkin masih kurikulum dinas dengan racikan Alfat ya? Iya, Terima kasih, Miss. Jadi lebih jelas karena kalau kurikulum Cambridge full juga tesnya per mata pelajaran gitu. Ya, betul. Konklusinya
sekolah internasional banget ya, Alphard itu keren. Wow. Ya, konsepnya sekolah internasional yang harganya lebih miring ya, Mister. Jadi memang berupaya kita agak mirip-mirip dengan sekolah internasional. Jadi semua metode dan juga muatan materinya kita setarakan dengan sekolah internasional. Tapi kita pun masih menggunakan kurikulum nasional. Jadi pengemasannya ini, packagingnya dari Alphard ini wow banget untuk metode dan juga konten-konten belajar mereka. Seperti itu, Mr. Wisnu. Iya, wah, Mungkin keren banget ya. iya betul. Kita sih nggak tahu ya, Mister, ke depannya apakah nanti Alphard juga akan menggunakan tes Cambridge, kurikulum Cambridge untuk mata pelajaran yang lain seperti science, mungkin math gitu. Kita belum tahu ke depannya, tapi sejauh ini yang digunakan oleh SD, SMP, dan SMA masih di tes bahasa Inggrisnya saja. Seperti itu. Iya. Iya. Oke, local school with international taste Taste, katanya. oke. Betul. Motonya bagus. Moto, ya. Oke, Mister. Mungkin itu pertanyaan terakhir. Mungkin ada pesan-pesan dari Bu Vina atau Miss Gita, or maybe Mr. Padi. What is? I didn't get that. Oh, okay. The last message. Oh, final message. Okay. Final message for us. Okay. Thank you so much for having us. It's very good feeling to know that you care about your students, and it's very good for the parents to show up to show our support. First and foremost, the kids' education is responsibility for us as parents, and then us as teacher, we are supporting the parents in their job. So we really appreciate everybody that showed up. And then if you have any questions, comment, or concern, don't hesitate. Some people are shy to ask in front of other people. So we're here for your support. So thank you. Stay safe and healthy. Thank you for listening to me. Thank you. Ms. Vina. Thank you, Mr. Padi. Ibu Vina, mungkin ada yang bisa kasih tahu atau beritahu ke orang tua tentang gimana kerjasamanya nih sejauh ini. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Jadi selama 4 tahun ini saya sangat bersyukur sekali bahwa Alphard dan IF ini tetap bekerja sama. Jadi Alphard ini memang dari yang kami pahami mereka sangat peduli dengan perkembangan siswanya. Jadi itu yang salah satunya membuat kami juga saling sharing dalam hal juga bertanya-tanya apa sih tips yang bisa kami ambil juga dari cara Alphard mengajar murid-muridnya sehingga mereka jadi sama-sama aktif gitu. Dan dari metode pembelajaran yang mereka lakukan saat ini, salah satunya mereka untuk pengemasannya benar. Setuju dengan tadi moto yang Mr. Wisnu sampaikan ya. Jadi memang kesannya sekolah internasional, tapi ini budgetnya sangat sangat nyaman, ya terjangkau di level ibu-ibu ya, karena saya juga orang tua, jadi dan saya juga tinggal dekat Alphard. Nah, saya juga mempertimbangkan Alphard itu sebagai salah satu sekolah yang saya bisa tuju gitu, selain sekolah internasional yang ada dekat dengan area rumah saya juga gitu. Terima kasih Bu Vina. Miss Gita, gimana nih penutupnya? Penutupnya Inggrisnya seru banget ya. Kayak bahasa Inggrisnya seru banget. Iya, memang Mister, itu juga jadi testimoni pribadi saya dulu. Kalau saya flashback waktu pertama kali saya ngajar di Alphard, kurang lebih 10 tahun yang lalu, itu saya amazed banget. Ini satu-satunya sekolah yang pernah saya temuin. Waktu itu pertama saya ngajar SD juga dan SMP. Jadi sekolah Alphard tuh concern banget sama pembelajaran bahasa Inggris. Jadi jenis pelajaran bahasa Inggrisnya tuh banyak gitu ya, terutama di SD juga itu sampai ada kelas English with Native, ada juga storytelling, ada juga fun English. Jadi memang Alphard sangat concern sekali untuk pengembangan bahasa Inggris siswa-siswanya. Jadi mungkin, dan untuk program SMA sendiri saya juga mungkin bisa menjamin
sekolah SMA Al-Fat nantinya akan jadi sekolah model juga yang menerapkan pembelajaran bahasa Inggrisnya itu sudah mempersiapkan anak untuk memiliki academic skill menuju ke higher education gitu. Jadi sangat disayangkan banget jika dengan kualitas pendidikan bahasa Inggris yang bagus itu dilewatkan gitu ya oleh Bapak Ibu sekalian atau mungkin oleh orang tua lainnya. Jadi karena memang sekarang sudah momennya kita jadi international people, maybe we still act locally, but think globally. Yeah, but we're ready to go international ya, Miss. Yeah, we are ready. Ya, itu aja, Mr. Wisnu. Terima kasih, Miss Gita. Sama, karena tadi ceritanya tentang pengalaman, jadi pertama kali ke Al-Fat itu justru nganterin siswa sekolah waktu itu di lomba bahasa Inggris tingkat Tangerang Selatan. Dan itu kayaknya sampai detik ini masih membekas. Makanya Al-Fat itu bagus banget bahasa Inggrisnya, dan mungkin nilai-nilai ujiannya yang paling tinggi bahasa Inggris ya, Miss? Iya betul. Iya. Jadi jangan dilewatkan, segera mendaftar di Al-Fat High School gitu kan, sama kami tim Prabu Seru ya. Mungkin alhamdulillah kita cukupkan untuk hari ini. Ya, kita akan ketemu lagi minggu depan. Kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti ketemu lagi untuk pembahasan bahasa Inggris bersama Miss Gita juga di forum online sharing di WhatsApp untuk hari Sabtu jam 10 pagi, dan juga minggu depan akan lagi ada pembahasan seru lainnya. Jangan lupa ikut terus dalam Prabu Seru kita untuk sesi sharing yang ketiga ya minggu depan. Jadi terima kasih, mohon maaf sebelumnya kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. See you. Thank you. Bye everybody. Thank you. Thank you. Thank you for having us. Bye. Yes. Welcome. Pak Miss Gita, thank you semuanya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.